Selamat sore semua. Sore. Jadi saya di sini mau sedikit sharing. Bulan Oktober tahun lalu saya divonis autoimun RA, rematik artristik, dan titernya cukup tinggi. Waktu itu saya pergi ke Penang dan cek ulang karena divonis di Indonesia. Saya masih ragu, akhirnya saya ke Penang dan ternyata di sana sama hasilnya. Strong, jadi bukan yang biasa tapi sudah yang strong. Akhirnya saya dikasih obat sama dokter di Penang, di Island Hospital itu dikasih obat sakit kanker katanya menurut dokter. Jadi kasih steroid, tapi ibu nggak usah khawatir karena ini dosisnya rendah, 15 mili. Terus saya tanya, apa dok penyebab saya kena autoimun? Dia bilang seluruh dunia belum tahu apa penyebab autoimun dan memang sampai sekarang belum ada obatnya. Cuman untuk meredakan radang di sendi ibu itu harus dikasih steroid. Akhirnya waktu itu saya belum sadar dengan efeknya steroid. Sampai di hotel saya baru browsing apa itu steroid untuk efeknya ke saya. Ternyata efeknya itu banyak banget, bisa gagal ginjal, kena jantung koroner, bisa tulang kropos, bisa kena glukoma, moon face dan lain sebagainya. Ternyata efeknya steroid itu jelek banget gitu. Tapi waktu itu ditanya sama anak saya yang nganter, "Lah mama mau minum nggak obatnya?" Mau nggak mau harus minum karena sakit kan, sendi-sendi itu sakit semua. Bahkan untuk jalan pun susah, untuk tangannya untuk lingkar itu juga nggak bisa, kita bawa tas pun nggak punya tenaga. Jadi benar-benar seperti orang yang pesakitan gitu. Waktu divonis autoimun saya sempat mikir, apakah seusia saya ini saya harus mengalami sakit yang mungkin arahnya bisa lumpuh gitu. Karena sampai sekarang belum ada obatnya. Waktu itu saya jalanin dari Penang tuh, kebetulan saya turunnya tidak di Surabaya tapi di Jakarta. Ketika saya di Jakarta, saya langsung telepon ke Nyak, bisa nggak kita lunch meeting? Kebetulan Mr. Kwa ada di Jakarta, jadi kita lunch meeting di Putien. Terus saya tanya ke Mr. Kwa, bisa nggak saya tanya tentang Yuki yang di Makau? Itu sakit saya persis dengan dia. Cuman titernya Yuki itu 292, saya 320 waktu itu. Gejalanya sama, akhirnya di WA dan Yukinya memberikan advice ya. Saya punya semua produknya HNI, tapi untuk autoimun cara makainya, terapinya seperti apa kan saya nggak tahu. Jadi saya tanya ke Yuki dan dia menyarankan untuk pakaian itu 2 lapis. Ternyata produk HNI ini nggak main-main. Ketika kita sakitnya parah, kita nggak cukup cuma 1 lapis. Kita pakai 2 lapis, 3 lapis, itu efeknya itu beda. Jadi seandainya misalnya Bapak Ibu ada yang sakit, kalau pakai 1 lapis belum berhasil, bisa ditambah. Ini pengalaman yang saya alami. Waktu itu saya hanya bayangkan bagaimana saya memakai baju 3 lapis. Padahal di Indonesia, apalagi di Semarang, panas sekali. Semarang adalah kota terpanas di Indonesia. Panas pol. Iya, panas pol. Nah, waktu itu teman saya yang di Medan, Bu Linda Eli ya, itu sempat mungkin dia tahu saya sakit, dia telepon. Saya cerita, saya harus pakai sekian lapis. Dia bilang, kamu kan punya scarf. Scarf itu dilipat, itu kan sudah 2 lapis. Terus habis itu kamu pakai lagi baju itu 3 lapis. Jadi kamu pakainya bukan cuma 2 lapis, bisa 3 lapis. Itu saya jalani. Jadi setiap hari saya tidur tuh seperti mumi. Jadi mulai dari bajunya sudah 3 lapis, terus nanti di luarnya saya pakai baju tidurnya HNI, terus korset, pakai celana panjangnya, pakai topi, pakai Asian, pakai scarf, ya. Coba dihitung itu berapa duit. Terus pakai kaos kaki, pakai matras.
matrasnya itu harus 50, suhu 50 dan tidur sepanjang malam. Terus bahkan menganjurkan kalau kamu ada waktu luang siang hari, tidur aja di matras selama mungkin. Kalau kamu bisa di matras dengan suhu 50. Nah itu memang siang saya nggak bisa terlalu lama di matras Ya, karena ada aktivitas ya. tapi ketika saya istirahat di rumah memang saya terus di atas matras. Jadi saya apapun tuh di atas matras itu. Terus kalau misalnya saya pulang dari kantor, pulang ke rumah, begitu sudah selesai mandi, apapun saya juga di kamar, di atas tempat tidur. Nah itu saya lakukan sampai akhirnya minggu ketiga. Jadi dokter di Penang tuh bilang, ibu kalau sudah 3 minggu minum obat, ibu harus ke lab cek FIF. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu FIF. Sampai ke Prodia saya tanya, sus ini FIF itu apa? Terus susternya bilang, ibu dicek fungsi ginjal dan livernya bagus nggak? Lah sejak itu saya jadi takut. Wah berarti steroid ini merusak ginjal dan liver saya. Waktu itu memang kondisi saya sudah mulai membaik, tapi saya tidak tahu membaik itu karena obat atau karena saya terapi. Tapi karena dengan hasil lab itu kan memang mulai turun ya, tidak sebaik dulu, saya memutuskan untuk berhenti obat. Waktu memutuskan tuh ada perang dalam diri saya, terus atau berhenti, terus atau berhenti. Tapi saya mikir juga, kalau saya nggak berhenti, efeknya panjang. Dan saya tidak tahu mana yang membuat saya ini